Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kali ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pentingnya penyelenggaraan dan penegakan hukum di negara Indonesia. Pertama, mari kita amati gambar yang pertama, yaitu bagaimana jika berita hoak itu sangat diperbolehkan di negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana jika perselingkuhan itu diperbolehkan di negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika mencuri itu sangat dilegalkan di negara Indonesia. Tindakan-tindakan tersebut terjadi apabila tidak ada hukum di dalam suatu negara. Nah, untuk itu, untuk mencegah hal-hal tersebut di negara Indonesia perlu adanya hukum. Di negara Indonesia sendiri, hukum sangatlah dilegalkan. Mengapa hukum sangat dilegalkan di negara Indonesia? Karena menurut ahli yang bernama Van Apeldoorn bahwa hukum berfungsi untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai. Kemudian diperjelas lagi oleh Prof. Subekti, hukum berfungsi untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan dalam masyarakat. Nah, melihat dari tujuannya, hukum ini sangatlah penting keberadaannya. Bagaimana agar hukum ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya? Maka perlu adanya penegakan hukum. Lalu bagaimana ya di negara Indonesia? Perlu tidak ya menegakkan hukum? Mengapa penegakan hukum itu sangatlah penting? Karena penegakan hukum dapat mewujudkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu supremasi hukum, yang kedua tegaknya keadilan, dan yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, supremasi hukum. Supremasi hukum ini yang berarti bahwa hukum menjadi hal yang paling tinggi di suatu negara, di mana hukum memiliki kekuasaan yang sangat mutlak dalam suatu negara. Yang artinya segala kehidupan di dalam masyarakat itu diatur oleh hukum dan dilaksanakan menurut hukum. Kemudian yang kedua, hukum menyebabkan tegaknya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya hukum ini diharapkan masyarakat dapat menerima haknya dan masyarakat juga mau menjalankan kewajibannya sehingga terciptanya suatu keadilan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang tiga, hukum mewujudkan suatu perdamaian dalam masyarakat. Nah, dengan adanya hukum ini diharapkan dapat mewujudkan perdamaian dalam suatu masyarakat. Perdamaian ini tentu akan menyebabkan suatu negara itu menjadi kokoh karena negara tersebut berdamai, tidak saling terpecah terbelah seperti itu. Sehingga akan mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan kayak gitu. Sehingga akan mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, terdapat beberapa faktor yang menunjang dari keberhasilan proses penegakan hukum. Yang pertama, hukumnya, di mana undang-undang dalam suatu negara tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara tersebut. Kemudian yang kedua, undang-undang tersebut harus sesuai dengan kondisi dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi di negara tersebut. Kemudian yang kedua yaitu masyarakatnya. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua adalah penegaknya, di mana para penegak hukum harus ikut ambil bagian dalam proses penegakan hukum. Seperti kita ketahui, penegak hukum di negara Indonesia adalah ada kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Para penegak hukum ini harus ikut ambil bagian dalam proses penegakan hukum sesuai dengan tugas mereka secara profesional dan adil. Kemudian faktor yang ketiga adalah masyarakatnya. Proses penegakan hukum ini dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat dapat memahami hukum itu sendiri, memahami keberadaan hukum itu sendiri, dan melaksanakan dari aturan-aturan di dalam hukum itu sendiri. Selanjutnya, faktor dari penunjang keberhasilan penegakan hukum adalah adanya sarana yang baik. Sarana ini meliputi dari masyarakatnya, dari manusianya, di mana harus ada manusia yang terampil, manusia yang dapat
menciptakan hukum yang baik, hukum yang dapat mewujudkan ketentraman dalam masyarakat, kemudian adanya organisasi yang baik, dan yang terakhir adalah adanya keuangan yang cukup. Faktor yang terakhir adalah kebudayaan, di mana kebudayaan ini adalah suatu hasil karya, cipta, dan rasa oleh masyarakat yang berdasarkan pergaulan hidup, di mana sebagai suatu karya, kebudayaan harus berlandaskan dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan abstraksi dari sesuatu yang baik yang harus dilaksanakan dan sesuatu yang buruk yang harus dihindari oleh masyarakat. Dan itulah tadi faktor-faktor dari pendukung. Selanjutnya, di sini Ibu memiliki gambar tentang kasus narkoba. Nah, silakan kalian amati dan analisis. Kira-kira kasus tersebut melanggar peraturan apa ya? Kemudian, sanksi apa yang akan diterima apabila kasus tersebut terjadi? Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kasus tersebut dapat kita cegah dan dapat kita hindari? Nah, demikianlah tadi materi kita hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.